jalin. Lagunya enak, merdu sekali. Berhenti. Saya mau pantun dulu nih. Jalan-jalan ke Rawakodok. Jangan lupa berliterasi. Ayah nih di sini pengen monolog tentang demokrasi. Ayah tuh cinta sama demokrasi. Tapi karena ayah nih rakyat kecil, ayah nggak kelihatan tuh sebagai pejuang. Apalagi nih pahlawan. Perjuangan ayah cuma sampai lingkungan RT Gang Gugus depan. Tapi nih ya, di RT nih yang ayah pimpin nih, warganya pada pro sama demokrasi. Mereka ngedukung tanpa syarat pelaksanaannya demokrasi. Nih, ayah buktiin. Demokrasi! Demokrasi! Bener, Pan. Cuma salah sedikit. Gak ada nih seorang pun yang tahu apa itu demokrasi. Pokoknya, demokrasi itu penting. Sesuatu yang layak diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Sesuatu yang memerlukan pengorbanan besar. Sesuatu yang menunjang suksesnya pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Itu kata mereka. Saya rasa itu udah cukup. Saya sendiri nggak bisa tuh nerangin apa itu demokrasi. Saya nggak kebiasa jadi juru penerang. Cuman nih yang saya khawatirin nih, batasan-batasan ayah tentang demokrasi itu disalahgunain. Apalagi nih kalau sampai ada perbedaan tafsir yang ngebikin jadi bertolak belakang. Sampai pada suatu kali nih, RT kita kedatangan kunjungan. Ngakunya sih dari petugas kelurahan. Pasalnya nih bakalan ada pelebaran jalan. Nah, petugas itu ngimbau biar kita ngerelain tanah kita diambil 2 meter sama mereka. Mereka bilang, walaupun hanya 2 meter, tapi itu sangat berguna bagi pengembangan dan kepentingan bersama. 8. Saya bingung, Pak. Hanya 2 meter bagaimana? Coba bayangin kalau rumah kita cuma 6 kali 4 meter. Diambil 2 meter, rumah kita tinggal gang. Apa bisa hidup dalam gang yang rata-rata 5 orang anak? Kita menolak itu semua. Tapi petugas itu bilang lagi, ini udah keputusan bersama. Lah kita makin tercengang. Keputusan bersama bagaimana coba? Sedangkan kita nggak pernah diajak rembukan sama mereka. Tiba-tiba nih terdengar suara mesin mengeram. Tanpa minta izin lagi, sebuah bulldozer muncul dan menggaruk wilayah RT kami. Kami panik. Jangan, Pak. Jangan. Kalau Bapak ambil tanah kita, rumah kami hanya tinggal kandang ayam. Kami gak mau kampung kami dijadikan jalan. Mau bertempur di mana anak-anak kami? Bulldozer itu tetap ngegaruk tanah kita. Sopirnya nggak peduli, dia hanya ngejalanin tugasnya. Akhirnya kita nggak bisa diem aja, kita kepaksa ngelawan. Ayah nggak bisa tuh cegah warga yang rame-rame keluar dan berdiri di depan bulldozer itu. Ini tanah kita, akan kami perjuangkan mati-matian. Mau dibayar beratus juta pun nggak akan sudi kita, karena kita nggak mau pindah dari tempat nenek moyang nih. Akhirnya anak-anak dan perempuan ayah pasang di depan. Lalu orang tua, kemudian baru ayah dan bapak-bapaknya. Baru dah bulldozer itu berhenti. Sopir yang mengendarai bulldozer itu turun. Ngepet juga dia ngeliat kita. Dia turun dan berunding dengan teman-temannya. Lama kita nunggu. Sampai akhirnya selesai berunding, supir itu naik lagi ke bulldozer itu dan tersenyum melihat kita. Ayah lega. Akhirnya mereka menyadari kalau mereka itu salah. Kami nunggu sambil deg-degan. Waktu itu mobil kop datang dan turun puluhan seorang laki-laki yang memakai seragam. Kita bersorak. Akhirnya ada aparat yang datang menolong warga. Tapi barengan dengan itu, mobil bulldozer itu kembali menggaruk wilayah kami. Ternyata laki-laki yang berseragam itu bukan petugas,
tapi sapam yang siap mengamankan penggalukan. Mereka membawa pentungan, siap-siap untuk memukul. Kita seperti kucing yang kepepet. Tanpa komando lagi, kita bergerak melawan. Anak-anak melempari batu, bulldozer itu. Lalu muncul truk. Puluhan orang yang kelihatan ganas datang menerjang kami dengan membawa senjata tajam. Kami terpaksa mundur. Ayah bingung. Akhirnya setelah putar otak, saya beraniin diri buat datang ke pabrik tekstil yang pengen jalan tengah sentuh. Saya pakai kebaya biar kelihatan resmi dan dipandang. Tapi susah sekali. Orangnya jarang ada di tempat. Tapi begitu ayah ngaku dari petugas kelurahan, akhirnya ayah diterima. Direktur itu kaget pas tahu ayah bukan petugas, tapi korban penggusuran. Tapi dia pintar. Cepat-cepat dia tersenyum ramah ayah dan mengguncang tangan ayah. Begitu ayah sengkok, ayah nggak mau dipangkas. Bingung dia. Geleng-geleng kepalanya, ayah kagak percaya. Terus dia manggil sekretarisnya dan bisik-bisik berbincang. Habis itu kembali ngeliat ayah lagi seperti orang stres. Hanya Tuhan Maha Besar. Saya tidak tahu ini. Saya minta maaf. Saya tidak pernah menyuruh siapapun melakukan tindakan-tindakan atas nama perusahaan. Lai senewen. Saya kagak percaya kata-katanya itu. Sandiwara apa lagi ini? Kayak gak bisa ditipu mentah-mentah kayak gini. Ayah sangat marah, sampai ayah gak bisa tuh ngomong lagi. Cuma mukanya nih yang kelihatan memerah. Dia paham, dia ngerti. Bicaranya makin lembut. Ayah diperlakuin seperti tamu terhormat. Disuguhin tuh makanan-makanan enak. Ayah tolak. Ayah kesini buat suara rakyat, bukan mau bertamu-tamu ria. Ayah bakalan pergi kalau ada keputusan yang menguntungkan rakyat kecil. Dia ngangguk, tanda mati. Kemudian dia menunduk, membuka laci mejanya, terus ngambil kertas. Ayah bersorak dalam hati. Akhirnya memang kunci dari segalanya adalah kegigihan. Ini kemudian darah ayah tersirat. Direktur itu ngulurin amplop tebel ke ayah. Ayah langsung gak bisa napas tuh. Amplop tebal bertuliskan 250 juta. Ya Tuhan, banyak sekali. Belum tenang nih, megang duit sebanyak ini. Mau hidup ayah 250 juta kali lagi pun ayah gak bakalan bisa ngumpulin duit sebanyak ini. Ayah gemeteran. Ayah gak bisa tuh nanyain berapa isi uang ini, terus buat apa duitnya. Ayah cuma menggenggamnya. Terus terbirit-birit pulang. Takut nih, uangnya ditarik kembali sama direktur itu. Besok harinya, ketika para warga gang Gusti penampilan ayah, nanyain gimana hasil rembukan ayah dengan Pak Direktur itu. Ayah ngasih wejangan ke mereka. Saudara-saudara warga sekalian, memang berat kehilangan 2 meter dari milik kita. Tapi itu lebih baik daripada kita kehilangan nyawa kita sendiri. Lagi pula, ini demi kepentingan bersama. Kita semua dukung demokrasi, ngerelain segala-galanya demi demokrasi. Di dalam demokrasi, suara terbanyaklah yang menang. Maka kita nggak boleh dongkol karena kita kalah. Kita harus merelai 2 meter milik kita diambil untuk pembangunan itu demi kepentingan bersama dan kepentingan masa depan. Seluruh warga yang ayah pimpin itu nggak ngejawab. Seperti yang ayah katakan, mereka semua membela demokrasi. Kalau atas nama demokrasi, mereka akan relakin segala-galanya. Karena itu, semua benci sama demokrasi. Seluruh warga gang Gugus depan kompak menolak adanya demokrasi. Tinggal ayah sendiri yang tetap teguh dan kokoh. Ayah tetap teguh di atas kaki ayah nih. Bakal mempertahankan demokrasi sampai titik darah penghabisan. Habis mau gimana lagi? Siapa lagi kalau bukan ayah? Daripada diberikan ke orang lain,